nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terangkat menjadi khairal umam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pengabdian kita kepada Allah dan bertobat. Utamanya pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan pengajian atau taklim wa ta'allum di pondok ini. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah. Anakku sekalian, melanjutkan pengajian di dalam masalah cabangnya iman atau rancan iman yang jumlahnya 77 cabang. Yang pada saat ini merupakan cabangnya iman yang nomor 66. Wasu'batus sadisah wasitun al-bu'du an kulli mufsidin min kafirin wa mubtadi'in wa man yasduru minhul kaba'ir. Cabangnya iman yang nomor 66 adalah menjauh dari setiap orang yang berbuat kerusakan, baik orang kafir atau orang yang ahli bid'ah atau orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini anakku sekalian, kewajiban orang Islam itu begitu. Orang yang beriman kepada Allah jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Cek sampai apolong musuh orang-orang seakebai kerusakan. Cek sampai akan cah ke orang seakebai kerusakan. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang yang ahli bid'ah dan orang-orang yang yang melakukan dosa besar. Apa sekalian? Sampai ajakan orang dia sampai apolong dari dia. Wa min dzalika al-firaru minal fitan fid din wal hijrati min daril kufar ila daril Islam. Termasuk hal tersebut ini harus lari atau menjauh dari fitnah-fitnah di dalam agama. Timun setiap fitnah di dalam agama, ganggu dekat agama ni kerana cak nang daerah dia. Hijrah dari daerah kafir ke daerah Islam. Kata hijrah, mun tak bisa melaksanakan agama di sana. Mun daerah negara punya orang kafir sia ganggu. Misal apa je ngak ganggu. Akhirnya masjid ganggu, adzan ganggu, baca Al-Quran diganggu dan sebagainya. Kutungan lega ke cak nang daerah-daerah kafir yang mereka terganggu untuk melaksanakan agama. Ya. Itu anakku sekalian wajib hijrah, wajib pindah ke daerah muslim, ke daerah orang Islam. Di faman lam yaqdir ala idharid din fi baladihi bisababil fitan wajib alaihi al-hijrah ila baladin yumkinu idharud din fiha. Barang siapa yang tidak bisa untuk menampakkan agama di daerahnya sebab fitnah tersebut, ya fitnah banyak orang-orang yang mengganggu kaki alaksana ke agama apa je ngatek bekina dia tak agama kaki dia yang kaki alakos itu pabrik apa je ngatek beki atau orang tak beki yang kejanan pabrik ji kaki nang dia daerah-daerah kaki nang kos-kosan dia tak bisa siapa jangan tak bisa saya dia tak bisa ya semua nutup aurat tak bisa. Ini anak-anakku sekalian harus pindah ke tempat yang lain yang lebih aman, selamat dari fitnah agama. Itu wajib tak oleh nang daerah-daerah sang terdapat kerusakan. Tapi
Wa in qadara ala idharihi fatarkul hijrah afdal. Kalau bisa untuk menampakkan agama, bisa menampakkan agama di daerah tersebut, yang baik itu tidak hijrah, pakun menetap di daerah tersebut. Dan kaki daerah orang sesar mursal, orang setak rokaroan, daerah kafir, daerah tapi kaki bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa menampakkan agama, bisa kaki ngajak ke orang, apa boleh bisa mengajak orang kafir itu menjadi orang yang insaf, menjadi orang yang bisa mengikuti agama kita. Lebih bagus inang nang daerah jika kayak berjuang, harus berjuang kita. Kasihan mereka male orang tetireng selamat. Iya, kesasian dengan dasar rahmah, kita berdasarkan rahmah, kita melaksanakan dakwah, mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, karena berdasarkan rahmah. Keng nisar umat, male umat dia penderteng kena. Mun ada orang yang sengaja kena, laulal intiqad la dhallan nasu fil fasad. Kalau tidak ada kritikan, tidak ada singgungan, tidak ada pengajian, tidak ada ajakan amar ma'ruf nahi munkar, maka la dhallan nasu fil fasad, maka manusia akan terus-menerus dalam melakukan kejelekan. Anakku sekalian, menitorot orang, ibakun orang ngelakuin kelakuan coba. Ketika tu bedah orang seamar ma'ruf nahi munkar. Timun kakek nang daerah situng daerah sebisa kakek bisa amar ma'ruf nahi munkar, lebih baik berada di daerah tersebut untuk mengajak mereka bisa melakukan kebaikan. Apabila bisa mengajak mereka melakukan agama dengan baik. Daerah orang yang tak ada abojang, daerah orang yang tak ada siapa, tak ada apa jang, tak ada apa, tak ada adzikir, tak ada apa, orang akan bengkang. Iya. Anjukan ke, mohon bisa amar ma'ruf, dari orang yang seabengkang bisa cek berpakaian yang sopan. Kan ke lebih fokus nang daerah je na ya. Lebih fokus ya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anakku sekalian, amma idza dhara 'alal quwwati fi balatihi aw al-itizal wa kana bihaisu law hajara la sara mawdi'uhu daru harbin fal iqamatu fihi wajibatun. Sekarang begini, kalau orang tersebut bisa bertahan di daerah-daerah yang terdapat kerusakan tersebut, terdapat kekafiran, terdapat maksiat, dosa-dosa besar di daerahnya, ini bisa bertahan, bisa mempertahankan agama di sana, bisa memperjuangkan agama di sana, bisa juang agama di daerah dia. Ini anak-anakku sekalian. Atau kalau ditinggalkan, tempat tersebut akan menjadi daerah yang daru harbin, daerah pertempuran. Jadi monitin aki bi kaki serang bireng kaper, bekal serang bireng kaper. Itu mun kaki sekancaan ada di sana itu fal iqamatu fihi wajibatun, maka mukim di sana wajib hukumnya untuk mempertahankan Islam. Jangan sampai daerah tersebut dikuasai orang-orang non-muslim. Anak-anakku sekarang, di daerahnya bisa tidak dikuasai orang-orang yang berbuat kerusakan, baik muslim yang berbuat kerusakan atau yang lain. Itu anak-anakku sekalian, ini kewajiban orang Islam itu harus hijrah dari tempat yang terdapat kerusakan, tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat dosa-dosa besar. Ini anak-anakku sekalian, kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar di sana, atau tidak bisa menampakkan syiar agama di sana. Juga waqala Ibnul Imad la yanbaghi lil insan al julusu ila fasikin. Menurut pendapat Imam Ibnul Imad, tidak pantas manusia itu duduk di tempat-tempat orang fasik. Cek sampai jutoju kenang orang-orang fasik. Apa kana? Li'annahu in salima min musyarakatihi fil ismi
lam yaslam min at-takhalluqi bi ba'di akhlaqihi. Karena orang mun apolong seorang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah, maka mun selamat dari musyakarati fil ismi, juga bergabung di dalam dosa. Mun selamat dari bergabung di dalam dosa, maka tak bakal selamat, lam yaslam, tidak akan selamat dari berakhlak dengan akhlak mereka, mengikuti budi pekerti mereka, akhlaknya mereka. Panin akhlak ke orang-orang fasik itu kakeknya. Kakeklah bisa selamat, kakek letak norok, pakun bisa bertahan bagus, ya. Tapi kakek dibudin akan terpengaruh dengan akhlak mereka. Mun kakek akan cak orang cuba dibudina kealian kena bebetak cubaan ngalle, bebetak cubaan ngalle ke kakek. Meladi kakek harus pindah dari mereka. Fa inna tab'a yashriku indal izma min haitsu la yash'urul insan. Karena watak manusia itu beteke manusia bisa ngalengana, bisa ngicok ke bebetu kering lain sekiranya tak terasa yang lamoro lepas asal orang berbender karena pergaulan bebas, karena bergaul dengan orang-orang yang rusak dibuni ancur kakek. Coba kakek asal ngeneng orang bagus bergaul dengan orang yang narkoba, kecanduan narkoba, ia dibudin ngalegi kakek kening kecanduan ki dibudin kening narkoba ki kakek. Mun akan cak orang-orang secuba bakal terjerumus ngelakuin kecubaan ki kana ya orang ni. Bila ni kakek cak akan caan, pilihlah teman yang baik. Kau tu melekan tersebagus, cak sampai akan caan orang cuba kana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Katakan Muhammad, setiap seseorang itu akan melakukan sesuai dengan syakilati, teman yang digauli. Jadi orang ria menurut keberadaan orang akan cak orang siapa kagaknya. Akan cak orang itu cuba, norok cuba kiana. Mina ni cak sampai akan cak orang. Ai maksudnya Al-Quran tadi itu ai kullu wahidin ya'malu ala tariqi musakalatihi wa mukhalatatihi. Yakni setiap orang itu akan mengerjakan sesuai dengan jalannya temannya. Nah, pergaulannya, mun pergaulan orang saya coba, itu tidak yang coba kia maka yang bagus santri. Lah bagus sudah digodok di pondok pesantren. Lah bagus keng kapan keluar, abuh agaul mo orang-orang si coba kia ke. Kalah santrena, kalah ilmuna, kalah pada. Pekalah mereka milani kakek tengah teh. Setelah keluar dari pesantren, kakek keluar. Entar keluar sampai akan cadian badan. Mun akan cak orang-orang sedih badan akan terpengaruh dengan mereka. Sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Itu anak-anakku sekalian. Qala syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Ini katanya syair. Anil mar'i la tas'al, tidak usah bertanya dengan watak seseorang, tapi cukup tanyakan temannya bagaimana. Orang tak usah tanya beberapa ke orang dia apa. Kaki kadang orang acar pacar ingin mengetahui wataknya mereka, apa acaran kun setahun. Ayah keng terus tahu beberapa ke tahu sah. Kalau ingin tahu watak seseorang, lihatlah teman mereka. Ngapa kancan? Ciling kancan mun kancan orang bagus ya kayak orang bagus ya. Mun kancan orang cuba ya kayak orang cuba aja tek kening kebareng bika keja itu akan mengantarkan ke neraka. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, karena teman itu akan mengikuti apa? Tingkahnya atau kelakuan yang ditemani, sekalian.
Dadi orang ria bukan norok kancana, mun kancana orang cuba dadi cuba, mun kancana yang bagus dadi. Justru karenanya hati-hati anak-anakku sekalian, hati-hati jangan sampai salah pilih. Jangan sampai memilih teman yang tidak baik, anak-anakku sekalian. Mun kakek akan cak orang cuba, bukan dadi orang cuba kakek makalah mondok, oh kadang lah alim, keng kancana orang coba lakona. Bila dia santri yang baik, as-santri wa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi bisunnati rasulil amin wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin. Santri yang baik itu santri yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak tidak kena ke kanan ke kiri, artinya teguh pendirian, jangan terpengaruh dengan keadaan di luar. Jangan sampai terpengaruh dengan keadaan di luar. Santri harus betul-betul mempunyai pendirian yang teguh, kuat kena. Maka badareng dia cak ninda kita ukur dengan perintah agama, bener apa enggak menurut agama. Cek kornoro orang setirnya tidak menurut agama benar apa tidak. Tapi kena menurut kita berkaki bener apa enggak kakek. Jadi kakek norok kitab kena, cek norok keberadaan ilwaria. Iya, cek norok keberadaan sitak karuan. Ini anak-anakku sekalian, hati-hati anak-anakku sekalian, ini kewajiban orang Islam. Demikian pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.